Ini mata kuliahnya manajemen keuangan namanya. Di sini berhubung ini pertemuan pertama, oke, saya akan memperlihatkan kepada kalian semua capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan untuk pertemuan pertama. Nah, dalam pertemuan pertama ini, capaian yang diharapkan kepada seluruh mahasiswa, yang pertama adalah Anda sebagai mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan fungsi manajemen di dalam perusahaan. Yang kedua, bidang keuangan, apa-apa saja yang termasuk di dalam bidang keuangan. Kemudian yang ketiga, tujuan manajemen keuangan perusahaan. Oke, kita masuk materi di sini. Di sini ada pengertian dan fungsi manajemen keuangan dalam perusahaan. Manajemen keuangan dalam banyak hal berkaitan dengan pembuatan keputusan. Keputusan yang dibuat berkaitan dengan keuangan, yaitu seberapa besar aset yang dibutuhkan oleh suatu usaha, bagaimana sebaiknya komposisi dari masing-masing aset tersebut, serta dari mana sumber pembiayaan atas investasi. Jadi nanti ada waktunya pada saat pertemuan keempat dan kelima itu nanti kita ada praktek untuk menghitung untuk investasi, baik investasi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini gambaran dari pengertian dan fungsi manajemen keuangan itu sendiri. Kemudian manajemen keuangan berhubungan dengan tugas sebagai manajer keuangan dalam suatu proses bisnis. Nah, di sini manajer keuangan secara aktif mengelola urusan keuangan dari berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan keuangan atau non-keuangan, pribadi atau publik, besar atau kecil, perusahaan profit ataupun non-profit. Oke, kita lanjut. Kegiatan manajer keuangan seperti anggaran. Jadi di sini melakukan pembuatan anggaran. Kemudian perencanaan keuangan. Dalam perencanaan keuangan setiap tahun perusahaan akan membuat anggaran, akan membuat perencanaan keuangan, dan itu berdasarkan dari annual report atau laporan tahunan sebelumnya. Kemudian manajemen kas, administrasi kredit, analisis investasi, dan usaha memperoleh dana. Dan tujuan dari manajer keuangan, aktivitas seorang manajer keuangan berhubungan dengan analisa keuangan dan perencanaan keputusan investasi. Jadi perusahaan ini apakah dia akan melakukan investasi atau tidak? Investasi di sini bisa melalui bursa efek misalnya, ataukah ada investor lain yang akan masuk ke dalam perusahaan kita, dan keputusan pembiayaan investasi yang diambil untuk mencapai tujuan pemegang saham. Kalau berbicara pemegang saham, ini berarti perusahaannya bersifat TBK, terbuka. Karena kalau sudah terbuka, itu sudah masuk ke dalam BEI, ya, Bursa Efek Indonesia. Artinya kita juga membutuhkan investor dari luar sebagai melakukan investasi dalam pembelian saham. Kita pun menjual beli saham di sini. Kemudian tujuan dari manajer keuangan memaksimalkan laba dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Oke. Tujuan dari manajer keuangan lagi, laba perusahaan diukur menurut pendapatan per saham atau PPS, yaitu hasil yang diperoleh pada suatu periode untuk setiap saham biasa yang beredar. Nah, untuk saham ini ada secara umum, ya, secara umum saham ini ada dua, saham biasa dan saham preference namanya. Kemudian fungsi manajemen keuangan secara garis besar digambarkan dengan memperhatikan peran dalam organisasi, hubungannya dengan ekonomi dan akuntansi, kemudian aktivitas utama dari manajer keuangan dan peran manajer keuangan dalam manajemen kualitas total. Nah, jadi di sini ada hubungan antara keuangan dengan akuntansi. Laporan-laporan atau aktivitas yang ada di dalam perusahaan dibuatlah
di dalam akuntansi laporannya. Oke, mulai dari laporan arus kas, laporan neraca, laba rugi, ekuitas. Nah, dari laporan tersebutlah yang nanti akan dianalisa oleh si manajer keuangan dan nanti akan disusun di dalam laporan tahunan atau yang dikenal dengan annual report. Dalam laporan tahunan tersebut terlihat berapa jumlah ekuitas perusahaan, berapa jumlah asetnya, kemudian berapa keuntungan atau profit yang diperoleh oleh perusahaan, apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan, itu akan terlihat. Jadi kalau di dalam akuntansi itu ada cerita historical namanya, ada historinya. Oke. Kemudian ukuran dan pentingnya fungsi manajemen keuangan tergantung dari besarnya perusahaan. Pada perusahaan kecil, fungsi keuangan umumnya dilakukan oleh departemen akuntansi. Jadi semakin besar size-nya perusahaan, maka semakin komplit juga untuk keuangannya. Oke. Nah, setelah perusahaan berkembang, fungsi keuangan lambat laun menjadi suatu departemen yang terpisah dan dihubungkan langsung kepada presidir di dalam perusahaan melalui direktur divisi keuangan. Di sini bisa dilihat untuk bidang keuangan perusahaan, kemudian investasi. Nah, ada pasar uang, pasar keuangan dan perantara atau yang dikenal dengan financial market dan intermediaries, kemudian perbankan atau banking. Kita lihat satu persatu dulu. Keuangan perusahaan, ini bidang keuangan yang berhubungan dengan operasi suatu perusahaan dari sudut pandang perusahaan itu sendiri. Kemudian dalam sisi keuangan perusahaan ini ada ada sisi aktiva dan sisi pasiva. Kalau dari sisi aktiva atau aset, ini adalah keputusan investasi. Kemudian dari pasivanya, liabilitas dan equity, dan disebut juga dengan keputusan pendanaan atau financial decision. Untuk keputusan investasi, keputusan keuangan financial decision tentang aktiva mana yang harus dibeli perusahaan tersebut. Jadi perusahaan harus menilai di mana dia akan melakukan investasi. Aset mana yang harus dibeli? Apakah aset tersebut mendatangkan manfaat atau tidak bagi perusahaan? Mendatangkan profit apa tidak bagi perusahaan? Jadi tidak hanya asal membeli saja. Kalau tidak mendatangkan manfaat bagi perusahaan, untuk apa dibeli? Kemudian aktiva mana yang harus dibeli? Di sini aktiva real asset dapat berupa aset nyata atau yang dikenal dengan tangible asset seperti mesin, gedung, perlengkapan. Bagi yang akuntansi, ini kan nanti ada akumulasi penyusutannya. Kemudian aktiva tidak nyata yang dikenal dengan intangible asset, misalnya seperti hak paten, hak cipta, merek. Kalau Anda buka usaha supaya usaha itu namanya tidak dipakai oleh orang lain, kita bikinkanlah hak paten untuk brand tersebut. Contoh seperti perusahaan-perusahaan besar ya, kayak Starbucks, kita udah punya hak paten namanya. Terus seperti kalau untuk yang Indonesianya, kalau saya tidak salah ya, rumah makan sederhana yang dari Jakarta itu mereka kan udah di hak patenkan. Sehingga kalau dia buka cabang, dia akan mengatakan rumah makan sederhana cabang dari Jakarta. Seperti itu, karena namanya sudah dipatenkan sehingga orang lain tidak bisa memakai atau asal menyebutkan nama cabang dari Jakartanya. Jika ketahuan bisa dituntut secara hukum. Gitu. Nah, hak cipta seperti lagu-lagu yang diciptakan oleh pencipta. Oke ya. Kemudian keputusan pendanaan, keputusan keuangan tentang dari mana dana untuk membeli aktiva tersebut. Oke, jadi dananya itu diambil dari mana? Itu akan terlihat nantinya. Dana atau modal, di sini ada modal asing, hutang bank, kemudian ada obligasi. Nanti pada materi berikutnya kita akan ada membahas tentang obligasi dan perhitungannya. Kemudian modal sendiri, ini modal ditahan
dan saham. Keputusan pendanaan di sini ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek dikenal dengan hutang, contohnya ya, contohnya hutang wesel dan hutang dagang. Sementara kalau untuk jangka panjang ini akan berdampak pada struktur modal, capital structure dalam perusahaan. Nah, struktur modal ini perbandingan antara modal sendiri dengan hutang. Biasanya hutang tersebut hutang jangka panjang. Bidang keuangan yang berhubungan dengan keputusan pendanaan. Oke, di sini ada dua alternatif bagi investor. Satu, pasar modal dengan membeli saham dan obligasi perusahaan. Yang kedua, intermediary, misalnya mendepositokan uang juga. Pasar keuangan, di sini juga ada pasar modal, capital market namanya, pasar untuk sekuritas jangka panjang. Kemudian pasar uang, money market, pasar untuk sekuritas jangka pendek. Pasar untuk aktif keuangan, financial asset seperti sekuritas dan surat berharga. Ada yang tahu nggak contoh dari pasar modal? Contoh dari pasar modal. Contoh pasar modal apa? Contoh pasar uang? Contoh pasar uang apa? Kalau money changer masuk ke mana? Pasar uang atau pasar modal? Money changer. Yang keras suaranya? Pasar uang. Apa yang dilakukan di dalam money changer? Bisa dibuka maskernya, suaranya agak kencang sedikit. Apa ya yang ada di money changer itu? Menukar uang. Nah, jadi money changer salah satu pasar uang. Kemudian pasar modal di mana? BEI masuk mana? Pasar modal. BEI itu adalah pasarnya, bursanya, Bursa Efek Indonesia. Disitulah terjadinya jual beli saham di BEI itu sendiri. Yang menjual beli sahamnya siapa? Perusahaan sekuritas namanya. Saham yang dijual saham perusahaan mana? Perusahaan yang sifatnya terbuka atau TBK. Sudah? Kemudian perantara intermediary institution, perantara keuangan antara pihak perusahaan yang membutuhkan dana dengan pihak investor yang menyediakan dana. Fungsi finansial market dan intermediary memperlancar sirkulasi dari pihak pemilik modal ke pihak perusahaan yang membutuhkan modal. Jadi di sini pihak bank sebagai pihak ketiga, contohnya seperti bank sebagai pihak ketiga menyediakan dana bagi para perusahaan yang membutuhkan dananya. Jadi di sini atau ada juga perusahaan yang melakukan investasi ke perusahaan lain sebagai investor dia di sana. Oke, untuk dengan maksud ini perkembangan usahanya.